Selamat pagi guys. Saat gue pusing, gue biasanya minum kopi. Dan kalau naik kereta belum sempat makan pagi, gue suka beli kopi minuman kecil namanya Whiteside rasa kopi. Ini adalah white milk Australia yang rasanya unik banget. Kopinya tuh unik banget rasanya dan gue nyaman banget. Konon katanya minuman ini sering habis di minimarket. Jadi gue udah survei juga dan memang cepet banget habisnya dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi link gue taruh di bawah. Lo cobain minuman ini dan gak usah dengerin banyak omongan gue. Lo cobain aja rasanya. Semoga lo cocok dan ini bisa menemani lo saat lo lagi gak sempat makan pagi. Selamat mencoba. Pagi, Bapak Pendeta Haris, Rektor Brida, Bapak Dekan, Pak Hamid, para dosen, mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya lahir di Jakarta 56 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang masih tinggal di Jakarta selama 56 tahun. Juga orang di Jakarta Barat. Rumah saya dulu di Kebon Jeruk 2. Kebon Jeruk 2 bukan Taman Kebon Jeruk perumahan, tapi Kebon Jeruk 2 dekat Sawah Besar, dekat Hayam Buruk sana. Ayah saya dari Pontianak, 30 km dari Pontianak, dari desa namanya sebutnya Peniti. Berapa bulan yang lalu saya kunjungi tempat itu, nggak bisa masuk mobil, hanya jalan setapak, jadi saya nggak bisa mengunjungi tempat itu. Dia datang ke Jakarta waktu usia muda. Saya ingat rumah saya di Kebon Jeruk 2 itu luasnya kira-kira 4 kali 10 meter. 4 kali 10 meter. Rumahnya setengah meter di bawah jalan. Jadi ketika hujan, rumah orang lain tidak banjir, rumah saya banjir. Setengah meter di bawah jalan. Karena orang tua saya tidak mampu untuk renovasi rumah. Ketika saya tidur, kita lihat ke atas, oh plafonnya bagus. Rumah saya nggak ada plafon, langsung genteng. Jadi kalau saya ingat, serem sekali ya kalau genteng itu jatuh dimakan rayap, wah mati langsung ketimpa genteng. Temboknya juga bukan tembok tapi papan. Rumahnya dari papan, karena itu mungkin rumah yang tahun 1950, 60 tahun yang lalu, jadi masih papan. Satu hari ada adik teman saya mau berkunjung ke rumah. Tapi adik saya naik sepeda muter-muter sampai tersesat. Teman saya nggak bisa ikut pulang. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, malu, rumahnya jelek. Dia bilang begitu. Ketika saya tamat SMA, saya tidak punya, karena orang tua saya bekerja di toko yang gajinya kecil, pas-pasan, jadi saya tidak bisa kuliah. Saya harus bekerja. Adik-adik mahasiswa sekalian hidupnya lebih beruntung dari saya. Adik-adik semua bisa kuliah pagi hari, saya nggak bisa. Saya tamat SMA tahun 79. SMA saya di Chandranaya, Jalan Gajah Mada sana. Saya akhirnya harus tamat SMA, harus bekerja. Saya ngelamar kerja di bank, diterima sebagai pegawai tata usaha. Karena mau kuliah, saya tidak seberuntung adik-adik mahasiswa sekalian bisa kuliah pagi. Saya bekerja, diterima sebagai pegawai tata usaha di bank. Gak bisa apa-apa kan tamat SMA, jadi ya disuruh-suruh. Beruntung saya diterima sebagai pegawai tata usaha. Kalau sekarang dengan ijazah SMA, mungkin saya jadi office boy di bank. Ya dulu juga disuruh-suruh, cuman bedanya gak ngepel, gak ambil minum buat karyawan.
Ya saya disuruh-suruh, nih fotokopi. Saya fotokopi seharian BPKB, surat-surat rumah, jaminan kredit di bank, BPKB, faktur, kwitansi, akte jual beli, sertifikat, IMB, semua saya fotokopi tiap hari. Lama-lama saya tahu tuh surat-surat rumah, surat mobil. Jadi sampai sekarang ketika saya beli mobil atau beli rumah, saya nggak pernah tanya orang suratnya apa, karena tiap hari saya fotokopi dulu. Kemudian saya dapat uang, gaji kecil, dapat uang, hidup hemat, saya bisa membiayai diri saya untuk kuliah. Waktu itu kuliah malam, tahun 79. Saya kuliah malam, bayar uang pangkal 50.000, uang setiap bulan uang kuliah 10.000. Tahun 79 itu. Saya juga tidak seberuntung adik-adik mahasiswa sekalian di kampus yang bagus kuliah, enggak. Saya dulu kuliahnya di sekolah SMA, universitasnya nggak punya kampus, kontrak di SMA. Jadi saya tiap hari kuliah di tempat SMA, siang, pagi, siang SMA, malamnya buat kuliah. Tidak seberuntung adik-adik bisa di kampus. Tapi ketika saya selesai tahun terakhir saya kuliah, kampus itu baru jadi. Jadi cuma merasakan sebentar. Saya bekerja di tempat, di bank, saya kurang beruntung bekerja di bank yang tidak melakukan ekspansi, sehingga sudah jadi kuliah malam ya. Lama-lama saya gaji kecil, hidup hemat, bisa beli motor. Saya beli motor bekas, saya naik motor kuliah. Dulu belum ada peraturan pakai helm, saya pakai helm. Enak pakai helm itu, nggak ada peraturan tapi saya udah pakai helm. Karena mata nggak kena angin, muka nggak kotor, saya naik pakai helm. Tapi satu hari hujan dia. Kalau ada kita naik mobil kan ada wipernya. Kalau pakai helm kan helm nggak ada wipernya, gelap. Kadang-kadang saya sedih juga di motor. Pagi udah kerja seharian penuh, malam kuliah, pulang kena hujan lagi, jaketnya basah. Kemudian saya berpikir, kenapa ya saya dilahirkan jadi orang miskin? Kalau saya jadi orang kaya enak benar nih, gak usah susah-susah hidup kayak begini. Kemudian saya berpikir, kalau saya dilahirkan miskin, itu bukan salah saya. Tapi kalau saya mati miskin, itu baru salah saya. Saya sudah tamat kuliah, jadi sarjana, juga gak beruntung saya. Pangkat saya nggak naik-naik, tetap pegawai tata usaha. Karena saya masuk bekerja di bank yang tidak melakukan ekspansi. Sebelas tahun saya bekerja di bank, orang-orang udah jadi vice president, jadi direktur, jadi manajer, asisten manajer. Saya asisten manajer enggak, tetap pegawai tata usaha. Karena pangkatnya pegawai tata usaha, gajinya kecil sekali, tetap kecil. Tahun 89 ada Pakto, bank-bank baru buka. Wah, saya mulai dihargai. Ada bank baru buka, saya direkrut. Gaji saya otomatis jadi tinggi sekali, naik 200%. Wah, saya senang, itu harga wajarnya sebetulnya. Saya kemarin dibayar gaji sangat kecil. Wah, saya bekerja dengan sangat baik. Nasabah-nasabah saya dulu yang punya uang, saya teleponin, saya bilang, yuk kita pindah ke bank sini. Saya kasih bunga lebih besar, karena dapat bunga lebih besar dia pindah. Mereka yang dapat kredit bunganya tinggi, saya bilang, ya saya kasih lebih murah yuk. Dapat lebih murah, mereka pindah. Saya bekerja habis-habisan. Lama-lama bank saya melakukan ekspansi. Saya bekerja di bank ekonomi. Sekarang masih ada bank. Saya bekerja di sana sebelum banknya buka. Jadi ekspansi. Bekerja setahun saya naik pangkat jadi kepala cabang. Wah, gaji saya naik level kepala cabang, gaji besar.
Hidup saya tetap hemat, sisa uangnya saya belikan saham. Orang-orang dapat uang mungkin buat dikonsumsi, saya tidak. Saya belikan saham selalu uang saya. Lama-lama jadi besar. Kira-kira demikian. Coba kita lihat layar. Konon katanya bursa efek di dunia itu didirikan tahun 1602. 1602 didirikan oleh VOC. Jadi bursa efek di Belanda itu didirikan oleh VOC, dan perusahaan go public yang pertama itu juga VOC karena dia butuh membeli kapal, memiliki tentara, belanja modal yang besar. Jadi dia go public. Jadi dulu kita dijajah itu oleh perusahaan publik, oleh VOC itu. Nah, itu surat utangnya. Teks. Saudara tahu berapa nilai uang masyarakat yang ada di perbankan kita sekarang? Uang pribadi, uang korporasi, uang BUMN di bank-bank di seluruh Indonesia, di BCA, di Bank Mandiri, di mana BRI dan mana-mana. Itu menurut Lembaga Penjaminan Simpanan kurang lebih ada 3.500 triliun. 3.500 triliun. Berapa nilai saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia? Kalau indeks kita 5.300, sekarang kira-kira nilainya 5.300 triliun. Lebih besar dari dana masyarakat. Ada satu perusahaan namanya Apple. Berapa nilai Apple sekarang? Ada yang tahu? Nilai sahamnya kira-kira 130-an. Jumlah sahamnya ada 5,8 miliar. Kira-kira 700 miliar dolar ini perusahaan. Kalau dikali 13.000 itu 9.100 triliun satu perusahaan ini. Tadi dana masyarakat kita 3.500 triliun. Nilai perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu 5.300. Nilai perusahaan ini 9.100 triliun. Di Amerika itu bukan ini. Ada juga perusahaan banyak yang besar-besar. Ada Exxon Mobil, ada Chevron, ada Citibank, ada JP Morgan, ada Bank of America, ada Boeing, ada General Electric, ada Microsoft, ada Berkshire Hathaway. Banyak sekali nilainya, triliunan US dollar. Belum yang di Jerman, di Perancis, di London, di Shanghai, di Hong Kong, di Tokyo. Nilainya berapa triliun? Besar sekali nilai pasar modal itu. Harta kekayaan yang ada di dunia ini adanya di pasar modal. Bukan di bawah laut, harta karun di bawah laut. Harta karun yang terbesar yang ada di dunia ini adanya di pasar modal. Nilainya nyata dan transparan. Kalau ada orang yang tidak mengerti pasar modal, tidak tahu pasar modal, itu sangat disayangkan. Bahasa Mandarinnya itu hengkesi, artinya sangat disayangkan. Kalau adik-adik mahasiswa ingin menjadi orang yang kaya, pasar modallah tempatnya. Kalau adik-adik mahasiswa sekalian ingin menjadi orang yang kaya, pasar modallah tempat. Ada kekayaan dunia yang terbesar ada di pasar modal. Aset itu nyata dan transparan. Next. Ini ada gambar produk dari Indofood, Indomie. Mie yang enak dan murah, yang katanya dimakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Suka makan mie yang enak dan murah ini. Ini adalah produk dari Indofood, perusahaan publik.
Mengapa saya memilih berinvestasi di pasar modal, memilih menjadi seorang investor, tidak tertarik bidang lain? Satu, karena di pasar modal ada kekayaan yang begitu besar, ada uang begitu. Kedua, karena perusahaan publik itu mengeluarkan produk dan jasa bagi hidup kita. Pagi-pagi kita bangun, biasanya kita ke toilet. Kita ke toilet, kita lihat mereknya Toto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Habis dari toilet, kita minum aqua, minum air putih. Aqua itu adalah produk dari perusahaan publik yang sekarang sudah going private. Setelah kita minum aqua, kita mandi. Kita sikat gigi pakai Pepsodent, kita mandi pakai sabun Lux, kita cuci baju pakai Rinso. Itu semua produk dari Unilever, perusahaan publik. Mungkin semua keluarga di Indonesia pernah pakai menggunakan produk dari perusahaan publik dari Unilever ini. Ketika kita selesai mandi, kita sarapan pagi dengan mie yang enak dan murah ini. Waktu kita sarapan pagi, ada telepon masuk, mungkin dari Indosat, dari Telkomsel, dari XL, itu juga perusahaan publik. Ketika kita sarapan, kita nonton TV, mungkin RCTI, SCTV, Indosiar, Antv, TV One, itu juga TV perusahaan publik. Kita bisa melihat semua kejadian di Indonesia, nggak usah ke sana, cukup setel TV kita saja. Selesai kita sarapan, kita pergi ke kantor. Kita naik mobil Avanza, mobil sejuta umat. Rupanya banyak yang naik Avanza ya. Kita naik mobil Avanza, kita beli dari Astra Internasional, itu juga perusahaan publik. Kacanya dari mana? Dari Asahi Mas, itu juga produk dari perusahaan publik. Bannya dari mana? Mungkin dari PT Gajah Tunggal, dari Goodyear Indonesia, itu juga perusahaan publik. Kita banyak sebut akinya dari mana, semua dari perusahaan publik. Kita pergi ke kantor, kita jalan tol, karena semua jalan bayar nih di Jakarta. Ada jalan tol namanya Jasa Marga, ada Citra Marga. Dua-duanya juga jalan tol perusahaan publik. Jalan tol itu dibuat pakai semen yang banyak. Semennya beli dari mana? Mungkin dari Indosemen, dari PT Holjim, dari Semen Indonesia. Itu juga perusahaan publik. Bajanya dari mana? Dari Krakatau Steel, itu juga perusahaan publik. Kita jalan, kita lihat ada mall yang bagus tuh di sebelah, Central Park. Siapa punya nih Central Park? Agung Podomoro Land, itu juga perusahaan publik. Waduh, mall itu bagus loh. Para mahasiswa pasti sering ke sana. Siapa kontraktornya? PT Total Bangun Persada, itu juga perusahaan publik. Kita ke mall, banyak bank, ada BCA, Bank Mandiri, BRI, Danamon, CIMB, Penin Bank, semua itu bank perusahaan publik. Kita ke mall, kita masuk di restoran yang terbesar di Indonesia, KFC. Pada tahu sering makan KFC ya? Dengan 500 outletnya di Indonesia, itu juga perusahaan publik. Cuman adik-adik mahasiswa yang laki-laki kalau ke KFC jangan salah tangkap ya. Karena pelayan wanitanya suka nanya, mau paha apa mau dada? Katanya gitu. Terus dia tanya lagi, suka tanya, mau di sini atau mau dibawa pulang? Dia juga suka tanya, mau yang original atau yang mau yang hot and spicy? Terakhir dia pasti tanya, CD-nya mau sekalian dibeli? Maksudnya compact disc-nya gitu. Ayamnya juga dibeli dari Java Confit, Carun Pokpan, Sirat Produce, Malindo, dari perusahaan publik. Terus nih bisa sampai malam.
Malam kita tidur pulang ke rumah, kita tinggal di Central Park. Rumah itu kita beli dari perusahaan publik. Kita tinggal di Pondok Indah nih, Metropolitan Kencana, itu juga perusahaan publik. Kita tinggal di perumahan Ciputra. Perumahan Ciputra juga perusahaan publik. Semuanya kita tinggal juga, malam-malam kita tidur perusahaan publik, terus-terusan nggak selesai. Mengapa saya berinvestasi di pasar modal? Karena perusahaan publik mengeluarkan produk dan jasa bagi kehidupan kita. Next. Itu Astra International. Ada 180.000 lebih karyawan di Astra International. Ada 180.000 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra International. Tadi Bapak Pendeta Pak Rektor sudah menjelaskan ada lapangan pekerjaan yang diciptakan. Belum dia punya pemasok, belum dia punya dealer. Saya punya teman, punya dealer motor kecil, dealer kecil. Saya tanya, berapa karyawannya? 100. Wah, baru dealer kecil aja udah 100. Next. Nah, ini adik-adik mahasiswa sering naik ojek kan? Hah? Naik ojek ya? Ada puluhan juta orang yang mencari nafkah dari menarik ojek. Mereka mau melamar pekerjaan, gak ada lapangan pekerjaan. Mereka butuh untuk hidup. Mereka sekarang bisa menafkahi hidup mereka itu dengan menarik ojek. Kalau mereka tidak bisa menafkahi hidup mereka, dengan terpaksa mereka akan melakukan tindak kriminal. Mereka menodong atau merampok. Hidup kita jadi tidak aman dan tidak tenang. Tapi mereka sekarang bisa menafkahi hidup mereka. Mereka tidak mau pekerjaan itu. Kita bisa tenang malam-malam pulang, tidak ada penodong, tidak ada perampok. Bukan hanya tukang ojek. Berapa banyak produk-produk dari perusahaan publik itu menciptakan pengusaha-pengusaha kecil. Ada penjual Indomie, warung Indomie. Ada malam-malam tukang pecel ayam. Semua ayamnya dari mana? Dari perusahaan publik. Ada orang pedagang-pedagang rokok. Itu juga perusahaan publik bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ada universitas yang bilang ini entrepreneur university. Nanti udah lulus gak jadi karyawan, jadi pengusaha. Tapi ketika lulus tetap jadi karyawan, gak jadi pengusaha. Tapi produk dari perusahaan publik bisa menciptakan pengusaha-pengusaha kecil. Makin besar perusahaan publik kita, makin besar bursa kita, semakin sejahtera rakyat kita. Semakin besar bursa kita, semakin sejahtera rakyat kita. Karena ada penciptaan lapangan pekerjaan yang baru yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Rektor. Next. Perusahaan publik juga membayar pajak yang besar. Lihat tuh. Dari HM Sampurna tahun 2013 membayar pajak 3,6 triliun, 2014 3,5 triliun untuk pembangunan. Pajak untuk dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Perusahaan publik membayar pajak yang besar bagi negara. Dulu kalau orang berani melawan penjajah Belanda, dia dapat predikat pahlawan. Orang-orang yang dulu disebut pahlawan itu adalah orang-orang yang berani melawan penjajah Belanda. Tapi sekarang Belanda sudah tidak ada. Siapa yang layak disebut pahlawan sekarang? Menurut saya orang yang
layak disebut pahlawan adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Itu pahlawan. Perusahaan publik, pemilik perusahaan publik, pemegang saham, para eksekutif, itu adalah pahlawan pada masa sekarang. Dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Next. Ini adalah seorang investor saham di Amerika. Banyak investor saham disebut penjudi, tapi investor saham ini adalah pahlawan. Diberikan penghargaan oleh Presiden Obama. Next. Ini return saham dari 2003 sampai 2015. Ada Carun Pokpan memberikan return 10.000%, United Tractor 9.900, Sumarecon 9.600, Mayora, PT Timah 4.200. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya. Next. Yang terakhir BCA memberikan gain 2.100%, 21 kali lipat. Mengapa saya berinvestasi di pasar modal? Karena memberikan gain yang besar, keuntungan yang besar kepada kita. Next. Saya tidak taruh uang saya di bank. Saya tidak punya uang banyak di bank. Hanya sekedar untuk kehidupan saya sehari-hari. Kenapa? Karena bunga bank itu kecil sekali. Bunga deposito 7,75 maksimum. Dipotong pajak 20%, tinggal 6% setahun. 6% setahun. Berapa harga barang-barang yang naik? Dulu mungkin apartemen di Taman Anggrek yang tipe 2 kamar hanya 500 juta, sekarang jadi 2 miliar. Naik 300%. Uang kita 3 tahun, 1 tahun naiknya berapa persen? 6%. Kalau kita taruh uang di bank dengan bunga yang kecil dan kenaikan barang-barang yang besar, sebetulnya membuat diri kita miskin secara pelan-pelan. Kalau kita taruh uang di bank dengan bunga yang kecil, dengan kenaikan harga barang yang besar, kita sedang membuat diri kita miskin secara pelan-pelan. Makanya saya tidak taruh uang saya di bank. Next. Saya juga tidak pernah membeli obligasi karena bunganya juga kecil. Next. Saya juga tidak membeli emas. Saya membeli emas dalam 56 tahun hanya 1 kali ketika saya menikah. Kalau kita membeli emas 1 kilo, kita simpan 10 tahun, dia tetap sekilo. Emas tidak produktif. Saya tidak membeli emas. Emas biasanya investasi orang-orang kampung. Next. Dolar ini lagi mahal 13.000 sekarang. Saya juga tidak membeli dolar. Kenapa saya tidak membeli dolar? Saya takut membeli dolar. Karena ketika kita memegang dolar, kita selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi. Saya tidak berani pegang dolar. Kalau saya pegang dolar, saya akan mengharapkan selalu yang buruk yang terjadi. Kalau bisa Indonesia rusuh lagi nih. Kalau rusuh kan rupiah melemah. Wah, saya untung saya pegang dolar. Kalau bisa Indonesia krisis ekonomi lagi nih, biar rupiahnya melemah, saya pegang dolar, saya untung. Saya nggak berani pegang dolar. Karena kalau saya pegang dolar, saya selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi. Beda dengan saya pegang saham.
Orang yang memegang saham selalu dia mengharapkan yang baik yang terjadi. Indonesia aman, Indonesia stabil, ekonominya bertumbuh, daya beli meningkat. Kalau itu semua terjadi, saham-saham saya pun akan naik. Orang yang memegang, membeli dolar, dia bisa menjadi penghancur bangsa. Makanya saya tidak membeli dolar. Next. Ada perusahaan yang hebat nih. Ada perusahaan yang hebat. Punya pelanggan 51 juta orang. Punya satelit 2, teknologi tinggi. Next. Kita lihat laporan keuangannya baru tahu. Tahun 2013 loss before income tax 3,3 triliun 2013. Tahun 2014 loss before income tax 1,9 triliun, rugi. Perusahaan yang hebat ini ternyata rugi. Next. Kita lihat, ada yang tahu isi karung ini apa? Hah? Apa? Beras plastik. Ternyata beras plastik itu gak ada. Plastik lebih mahal dari beras. Bukan, ini isinya pakan ayam. Pakan ayam, makanan ayam. Makanan ayam ini teknologi rendah. Semua orang bisa, orang kampung bisa bikin makanan ayam. Ayam dikasih jagung 20% dia makan, dikasih 30% dia makan, dikasih 40% dia makan. Ayam juga nggak bilang, makanan yang dikasih nggak enak nih. Nah, dia juga nggak bisa komplain. Beda kalau Kalbe Farma, dosisnya beda sedikit aja bisa mati orang kan. Kalau makanan ayam nggak, teknologi rendah. Tapi kita lihat laporan keuangannya perusahaan yang teknologi rendah ini. Next. Ayo gambarnya diganti. 2006 labanya 157 miliar, 2007 180 miliar, 2008 253 miliar, 2009 loncat dari 253 miliar jadi 1,6 triliun, 2010 2,2 triliun. Jangan disangka perusahaan yang tadi punya 51 juta pelanggan, yang para mahasiswa juga pakai itu Indosat, rugi loh. Punya satelit, kendaliin satelit aja gimana, terbangin satelit juga kita nggak tahu. Tapi ini pakan ayam, untung 2,2 triliun. Belanja modalnya rendah, jadi perusahaannya untung besar. Jadi para mahasiswa kalau mau diriin perusahaan, diriin yang teknologi rendah, jadi belanja modalnya rendah, bisa untung besar. Jangan teknologi tinggi, habis, semuanya habis dengan capek. Next. Lihat tuh sahamnya juga naik loh. Dari 100 rupiah jadi 5.000 rupiah. Karena keuntungannya meningkat, harga sahamnya juga meningkat. Dari 100 menjadi 5.000, naik 5.000% dalam tempo 4 tahun. Luar biasa. Next. Nah ini tadi Pak Rektor tadi juga sebut celengan ayam, ya. Ini ada celengan ayam nih. Saham memberikan pertumbuhan terbesar. Mari kita lihat data di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 926 sampai 2080 tahun. Akan menjadi berapa uang $1 80 tahun kemudian? Tetap $1 jika disimpan di celengan ayam tadi yang sudah disinggung Pak Rektor. Kalau 80 tahun ditaruh $1 celengan, dia tetap $1. Menjadi $20 jika diinvestasikan pada obligasi jangka pendek pemerintah. Menjadi $70 jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah. Menjadi $3.000 bila dibelikan saham perusahaan besar. Menjadi $16.000 jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil. Next. Nah sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi.
Saham is the best choice. Ingat tuh kata-kata itu. Saham is the best choice. Makanya saya tidak pernah berinvestasi di tempat lain, karena saham is the best choice. Next. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita, orang yang punya uang terbatas dengan kemampuan yang terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat. Suruh kita bangun perusahaan seperti Astra International, seperti Indofood, hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Tapi melalui Bursa Efek Indonesia kita bisa memiliki perusahaan itu. Kita bisa memiliki perusahaan Indofood, bisa memiliki Astra International. Bursa Efek Indonesia memungkinkan orang yang bermodal kecil dan kemampuan yang terbatas bisa memiliki perusahaan yang hebat. Next. Konsumsi adalah ibarat berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Artinya bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Investasi adalah kebalikannya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu untuk bersenang-senang kemudian artinya berinvestasi. Next. Ini konsumsi dan investasi. Beli mobil, beli BB, beda dengan orang yang beli saham. Saya cerita tentang mobil aja ya, investasi dan konsumsi. Ada 2 orang, pria, mahasiswa. Masing-masing punya uang 500 juta, 2 orang. Yang satu uangnya dikonsumsi, dia beli mobil mewah, mobil baru seri 5 yang harganya 500 juta. Wah, teman-temannya pada kagum sama dia. Orang-orang harus naik angkot, dia naik BMW. Dia menikmati uang. Dia beli BMW juga, BMW singkatan dari buat memikat wanita. Wah, wanita-wanita pada minta dianterin pulang mahasiswa karena dia naik BMW. Yang orang yang kedua punya uang 500 juta, dia belikan saham Carun Pokpan. 4 tahun kemudian 2 orang ini punya kekayaan berbeda. Yang si A beli BMW 500 juta, dia pakai 4 tahun. Setelah 4 tahun tinggal berapa? Siapa yang tahu? Kira-kira tinggal berapa BMW? Hah? Berapa? Berapa? Oh, 100 terlalu kejam, jangan. Anggaplah tinggal separuh lah, 250 juta uangnya. Mahasiswa yang kedua yang punya uang 500 juta, dia belikan saham Carun Pokpan naik 5.000%. Jadi berapa uang? 500 juta dan 5.000%, berapa? Ayo hitung. Hah? Susah ya, nggak biasa hitung uang gede ya. Biasa hitungnya uang kecil terus juta-jutaan, hitung miliaran jadi susah. Berapa? 25 miliar. Biasa dia hitung uang besar. Yang satu uangnya tinggal 250 juta. Yang satu dia belikan saham Carun Pokpan jadi 25 miliar. Dulu uangnya sama-sama 500 juta. 4 tahun kemudian si B uangnya 100 kali lebih banyak dari si A. Karena uangnya dibelikan saham, yang satu uangnya dikonsumsi, dia belikan mobil. Dia nikmati uang. Dia bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Tapi kalau orang punya 500 juta, beli saham apa beli mobil? Pasti beli mobil. Sampai jalanan macet, penuh mobil semuanya. Jangankan punya utang, punya uang. Nggak punya uang aja dia utang kok, beli mobil. Next.
seru. Seru. Aduh, turunin sedikit bisa nggak ya? Nggak kebaca atasnya. Cara pandang yang berbeda. Apakah Anda berani berinvestasi di saham atau tidak? Saham bisa diibaratkan seekor harimau. Investor A melihat harimau sebagai binatang yang ganas, yang mematikan. Investor B memandangnya sebagai binatang yang bisa dimanfaatkan. Orang memandang bursa efek Indonesia seperti harimau, ganas, binatang buas. Tapi kalau pengusaha taman safari bisa memanfaatkan binatang buas itu untuk mencari uang. Dia piara harimau, dia piara singa, dia piara ular berbisa. Next. Nah, ini. Ada yang kenal ini siapa? Hah? Pasti kenal. Tuh namanya ada. Ini saya kutip dari koran loh. Saya menarik sekali saya koran. Dia seorang doktor. Jadi sekretaris Komite Ekonomi Nasional. Jadi komisaris di Bank Mandiri. Orang hebat. Saudara apa? Baru S1 aja belum tamat. Ini S3 loh. Dia bilang apa? Saya kutip ya. Orang terkenal loh. Tiap hari muncul di TV. Dia bilang, dia tidak berani mengambil resiko terlalu tinggi dalam berinvestasi. Dia pilihnya beli apartemen aja. Apa sih investasi yang tinggi? Di bawah dia bilang. Dia mengaku tidak terlalu tertarik untuk berinvestasi di saham karena resikonya tinggi. Dia gak mau lu beli saham. Seorang doktor S3 gak berani beli saham. Saudara apa? S1 aja belum tamat berani-berani beli saham. Tapi Pak Pendeta beli saham hebat. Saya kagum sama Pak Pendeta, Pak Rektor. Yang S3 saya itu loh, saya mengutip dari koran, bukan kata saya koran, saya baca, jadi saya senang. Dia tidak berani S3. Para mahasiswa S1 aja belum tamat loh. Tapi saya kagum dengan Pak Rektor, Pak Dekan. Udah tahu tahun 95 udah beli saham. Padahal beliau sebagai jabatan pendeta bisa dapat kritikan dari masyarakat loh. Beli saham. Next. Teliti, kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Jangan beli kucing dalam karung. Ketika kita membeli perusahaan, kita tak harus kenali apa yang kita beli dan beli apa yang kita kenali. Bahasa Inggrisnya enak nih. Buy what you know and know what you buy. Don't buy cat in the bag. Jangan beli kucing dalam karung. Nggak ada ya bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi supaya adik-adik mahasiswa ingat, don't buy cat in the bag. Jangan beli kucing dalam karung. Orang barat nggak ngerti. Kita harus tahu apa yang kita beli. Jangan beli kucing dalam karung. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa saham tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Next. Itu saya suka berkunjung ke tambang batu bara supaya saya tahu saya tidak beli kucing dalam karung. Saya kalau minta kepada orang, saya datang ya pintu terbuka, tapi kalau mahasiswa datang ya nggak dikasih. Next. Bagaimana saya membeli perusahaan publik? Yang pertama adalah membeli perusahaan yang manajemennya baik, yang dikelola oleh orang yang jujur dan profesional, orang-orang yang berintegritas dan kapasitas.
Kita sebagai seorang investor harus seperti pansel KPK. Dia memilih orang-orang yang berintegritas dan punya kapasitas. Beli saham pun tidak boleh membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu siapa perusahaan ini dimanage oleh siapa. Apakah oleh orang-orang yang jujur dan tidak profesional, yang tidak jujur dan tidak profesional, yang mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Kita sebagai investor celaka. Kita harus melihat apakah manajemen itu dikelola orang yang jujur dan profesional, orang-orang yang berintegritas dan punya kapasitas. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah GCG di Indonesia. Ada Astra Internasional, ada Grup Salim, ada perusahaan-perusahaan multinasional seperti Unilever, ada perusahaan BUMN. Banyak perusahaan yang manajemennya baik, yang GCG. Yang kedua, kita harus melihat perusahaan itu usahanya baik atau tidak, sektornya bagus atau tidak. Banyak usaha yang jelek, misalnya sektor garment. Dia hanya berjuang untuk hidup. Dia harus menghadapi perusahaan-perusahaan tekstil yang dari China yang murah-murah. Ini salah satu contoh perusahaan yang tidak baik. Garuda Indonesia. Rugi sebelum pajak 2014 itu 460 juta US dollar. Kalikan 13.000. Ruginya 6 triliun lebih Garuda Indonesia. Itu laporan keuangan yang dibuat oleh Garuda Indonesia. Dia kirim ke Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia munculkan di website Indonesia dan saya munculkan di sini. Padahal penjualannya 3,3 miliar dolar. Nah, ini juga penerbangan sektor usaha yang buruk. Dulu ada yang tua-tua mungkin ingat ada Sempati, sekarang sudah nggak ada. Ada Borak, sekarang udah nggak ada. Mandala juga. Merpati, buat bayar gaji karyawannya aja nggak bisa. Adam Air juga sudah tidak ada. Batavia juga tidak ada. Next. Next. Ya. Yang kedua, belilah perusahaan yang untungnya besar. Kita lihat dari ROE-nya salah satu itu supaya cepat. Next. Ada next. Lagi next. Oke, di sini. Ini ada perusahaan namanya Sirat Produce. Kita lihat ya, modalnya. Nah, ini labanya. Labanya 9,6 miliar rupiah. 9,6 miliar. Mundur satu, mundur. Mundur lagi. Nah, ini modalnya. Modalnya 1,2 triliun. Ini Sirat Produce 1,2 triliun modalnya. Labanya hanya 9 miliar. Artinya labanya kalau 1% aja harusnya 12 miliar. Itu cuma 9 miliar aja. Kurang dari 1% ROE. Ini perusahaan yang untungnya kecil sekali. ROE kurang dari 1%. Next. Terus lagi. Ini tunggu. Ini stop. Ini Unilever Indonesia. Labanya itu 5,3 triliun. Unilever Indonesia labanya 5,3 triliun 2013 ya. Lihat sebelumnya. Ya. Modalnya 4,2 triliun, labanya 5,3 triliun, artinya ROE-nya 125%. Di bursa ada perusahaan yang ROE-nya kurang dari 1%, ada perusahaan yang ROE-nya 125%. Perusahaan yang untung besar. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Selanjutnya kita lihat, apa aja yang harus kita lihat. Next. Nah, sekarang
melihat pertumbuhan perusahaan. Carilah perusahaan yang memiliki EPS yang meningkat dari waktu ke waktu. Perusahaan yang bertumbuh. Next. Ini adalah laporan keuangan BRI, Bank Rakyat Indonesia. Lihat labanya ya. Net income for the year. Dari 7,3 triliun meningkat jadi 11 triliun, meningkat jadi 15 triliun, meningkat lagi jadi 18 triliun, meningkat lagi jadi 21 triliun. Dari 7 sampai 21 perusahaan ini bertumbuh luar biasa. BRI. Kalau kita memiliki perusahaan yang bertumbuh, kita seperti mil memiliki mesin pencetak uang, dan dia mencetaknya makin tahun makin cepat ngeprint. Hebat. Next. Sekarang valuasi, biasanya kita lihat dari price earning ratio adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai untuk membeli saham. Next. Ada satu perusahaan namanya Siloam. Wah, dekat tuh, pasti mahasiswa kalau sakit ke Siloam. Kita lihat labanya, 59 miliar rupiah. Kecil labanya ternyata, 59. Tahun lalu 50 miliar, sekarang meningkat. Tahun 2014 59 miliar. Berapa laba per sahamnya? Hanya 54 rupiah. 54 rupiah, harga sahamnya 14 ribu kira-kira. 14 ribuan. Jadi price earning ratio berapa kali? Kira-kira mungkin 260 kali price earning ratio. Harga sahamnya 14 ribuan, laba per sahamnya setahun hanya 54. Jadi price earning ratio 260, kira-kira begitu. Next, kita lihat lagi satu perusahaan. Tadi labanya cuma 59 miliar. Ini namanya Pen Invest. Next. Nah, Pen Invest tahun 2004 labanya 229,59. Artinya 230 per saham. Harga sahamnya 800. Artinya dia hanya price earning ratio hanya 3,5 kali. 3,5 kali. Labanya juga gede. Labanya 934 miliar. Pemilik entitas induk 934 miliar labanya Pen Invest ini. Price earning ratio 3,5 kali. Mau beli perusahaan yang nilainya 14 ribu, labanya setahun 54 rupiah, atau mau beli perusahaan yang 800 nilai sahamnya, labanya 230. Itu valuasi namanya, mahal atau murah. Next. Value investor adalah investor yang berusaha memperkirakan nilai sebuah saham. Nilai ini disebut nilai intrinsik. Jika nilai intrinsiknya lebih besar dari harga pasar, kita membeli. Jika nilai intrinsiknya lebih rendah dari nilai pasar, kita menjualnya. Next. Untuk menghitung nilai wajar ini, kita harus mengestimasi arus kas yang bakal dihasilkan oleh perusahaan dari sekarang hingga seterusnya. Arus kas berasal dari laba bersih usaha. Arus kas ini kemudian nilai sekarang kan dan dijumlah untuk mendapatkan nilai wajar. Benjamin Graham bilang begini, ini metode yang saya temukan 70 tahun silam, sekarang masih populer dipakai investor profesional. Next. Ini tips dari Warren Buffett. Dia bilang, it is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Ini satu kunci. Next. Nah, ini anak ayam. Saya dulu punya perusahaan anak ayam, produksinya 500 juta ekor per tahun. 500 juta ekor nangkepinnya aja susah kan? Terbesar nomor 2 di Indonesia. Next. Ayo, ya, terus. Next. Terus, next. Ya, ini. Labanya 2006 106 miliar, menurun 989, menurun lagi 31 miliar, naik loncat jadi 196 miliar, kemudian 2010 jadi 256 miliar. Next. Ini harga sahamnya juga meloncat. Dulu waktu 2006 saya membeli, harga sahamnya 250 rupiah per saham. Kemudian naik 6 tahun kemudian meningkat jadi 31.500, naik 12.600% perusahaan ini.
nilainya naik 12.600%. Next. Wah, di laporan keuangan annual reportnya ada nama saya tuh loh, Keng Hong. Punya 6 juta lembar, sedikit kepemilikan 8%, sedikit sekali 6 juta. Kalau 6 juta lembar saham dikalikan 31.500, kurang lebih 200 miliar ya. Enak ya. Nggak ngapa-ngapain jadi sleeping shareholder. Pemegang saham yang tidur dapat 200 miliar, tidur aja nggak ngapa-ngapain. Pegang saham itu 6 tahun, naik 12.600%. Orang yang korupsi masuk penjara, ya saya dengerin cuma korupsinya 1 miliar, 5 miliar, kecil-kecil masuk penjara. Mendingan jadi sleeping shareholder, nggak usah ngapa-ngapain, tidur aja, dapat duit 200 miliar kan. Next. Rip Van Winkle Investing, ada 1001 macam strategi investasi. Ini tips berinvestasi di pasar. Tapi strategi investasi yang satu ini paling bagus. Disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon. Dan baru bangun 20 tahun kemudian, setelah mendusin, ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Tidur. Kalau kabinet Jokowi itu kerja. Maka di saham itu kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat itu harus tidur. Mahasiswa, hati-hati menginterpretasikan kata-kata saya ini. Ya, mungkin gak pernah dengar. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Ketidakaktifan adalah perilaku yang cerdas. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Adik-adik mungkin belum mengalami berinvestasi. Pak Rektor udah tahu. Ketika dia memiliki saham yang perusahaan yang hebat, tidur sama aktif, siapa lebih untung? Pasti yang tidur lebih untung. Betul ya Pak? Sahamnya naik terus. Warren Buffett menjadi orang paling kaya di dunia dari berinvestasi saham. Dia aktif trading atau dia tidur? Dia tidur. Dia beli, dia simpan puluhan tahun. Dia jadi orang paling kaya. Next. Masih ingat Rudy Hartono, maestro bulu tangkis Indonesia yang menjuarai All England 8 kali? Apa rahasia kesuksesan Rudy? Selain berteknik tinggi dan bermental juara, Rudy selalu siap bertanding dalam jangka waktu yang panjang. Teknik bagus tanpa stamina yang baik tidak ada artinya. Dia pelatih Rudy yang tidak bisa bermain bulu tangkis. Dia melatih fisiknya Rudy. Tiap hari Rudy disuruh keliling Gelora Bung Karno. Next. Investor saham bisa disamakan dengan atlet. Tidak sekedar punya teknik yang bagus dalam memilih saham, tapi juga stamina atau staying power investasi. Staying power maksudnya kemampuan investor untuk tidak menjual aset investasinya seberat apapun krisis keuangan yang terjadi. Next. Di dunia saham itu ada dua analisa. Satu analisa fundamental, satu technical. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisa technical hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting. Bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete. Yang penting ekornya masih bergerak naik turun. Next. Ini adalah buku Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Warren Buffett ketika umur 19 tahun dia sudah membaca buku ini. Sekarang dia usia 85. Ketika dia 19 tahun, dia membaca buku ini, dia kagum dengan penulis buku ini. Dia bilang,
orang ini hebat sekali, saya mau belajar sama dia. Dia cari tahu Benjamin Graham ada di mana. Oh ternyata Benjamin Graham dia mengajar di Columbia University di New York. Dia terbang ke sana, dia melamar, dia kuliah di sana. Kalau Benjamin Graham mengajar di Ukrida, Warren Buffett pun akan datang ke Ukrida untuk belajar. Apa yang dikatakan Warren Buffett tentang buku ini, kita lihat. Next. By far the best book on investing ever written. Buku yang terbaik yang pernah ditulis buku investasi. Ketika Warren Buffett selesai kuliah, dia merasa ilmu gurunya masih banyak. Dia bilang, Pak Benjamin, boleh saya melamar kerja di perusahaan Bapak? Dia tidak diterima. Dia bilang begini, kalau gitu saya kerja sama Bapak jadi analis keuangan. Bapak gak usah gaji saya deh. Next. Ini ada buku dari intelijen itu pengantar mengenai analisa teknik. Ya. Dia bilang, in our own stock market experience and observation extending over 50 years, we have not known a single person who has consistently or lastingly made money by this following the market. We do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as this is popular. Saya kuningin fallacious karena saya nggak pernah kuliah di luar negeri. Saya nggak tahu arti fallacious itu apa. Jadi saya buka buku kamus Inggris Indonesia Hasan Sadili. Mahasiswa juga punya kan itu, kalau nggak punya kelewatan. Fallacious di buku Hasan Sadili diterjemahkan dengan 3 kata, yaitu tidak benar, keliru dan menyesatkan. Analisa teknikal itu menurut Benjamin Graham. Next. Ini ada buku saham juga, tapi di Gramedia udah habis bukunya. Saya yang borong buat teman-teman saya. Next. Di buku ini Warren Buffett mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong tidak bermakna. Next. Nah, ini ada pendiri dari pasti para mahasiswa pasti tahu pendiri Apple. Ya, jangan-jangan udah pakai produknya iPhone atau laptop. Ya, dia berkata stay hungry and stay foolish. Dia seorang anak haram yang sejak bayi sudah dikasihkan orang lain. Bisa mendirikan perusahaan senilai 9.100 triliun. Sampai uang masyarakat kita se-Indonesia kita kumpulin, gak sanggup beli perusahaan itu. Dia selalu mengatakan stay hungry and stay foolish, tidak pernah berhenti belajar. Ada seorang yang jago main saham, teman saya, mungkin untung saham 1 triliun. Saya ajak ke rumah saya. Saya punya buku cerita tentang Warren Buffett, ada 40 judul. Saya bilang, saya punya buku 40 judul Warren Buffett. Ada yang saya baca sekali, yang kurang bagus sekali, yang bagus 2 kali, 3 kali, yang bagus 4 kali saya ulang. Dia dengan arogan dia bilang, oh, saya nggak perlu baca buku itu, saya lebih jago dari Warren Buffett. Orang pada saya teman saya arogan, benar ya. Tapi biarlah, kesombongan awal dari kehancuran, saya pikir. Satu hari saya kedatangan seorang bapak tua yang usianya di atas saya, udah tua. Bapak ini kenal teman saya, bilang, bapak tua ini mau ketemu saya. Ya biarinlah, karena gak enak sama teman saya terima. Begitu saya terima, saya gak kenal bapak tua ini. Dia kasih kartu nama. Ternyata bapak tua ini punya hotel bintang 5 dan 6. Dia punya karyawan 20.000. Saya bilang, gak salah ya bapak, punya hotel bintang 6 mau belajar dengan seorang yang tidak punya lost and tidak punya. Dia selalu stay foolish, merasa diri bodoh. Pantesan bapak ini jadi orang yang hebat, salah satu orang paling kaya di Indonesia. Dia masih merasa stay foolish, dia mau belajar dengan orang yang lebih bawah dari dia.
Next. Wah, saya senang lihat bapak tua ini lagi duduk di taman, lagi belajar. Bapak tua ini orang hebat. Saya pernah ke rumahnya kecil dari rumah kayu 100 meter. Apa yang dilakukan bapak ini seperti yang saya lakukan setiap hari di rumah. Saya setiap hari duduk di taman di rumah seperti bapak ini. Karena saya nggak punya kantor. Jadi saya pagi jam 6 saya sudah duduk di taman di rumah saya. Ada koran 4 datang. Saya membaca koran, tulisan-tulisan dari wartawan pasar modal. Dia menginterview direksi-direksi perusahaan publik. Kemudian dia tulis di koran, saya hanya menikmati semuanya. Yang bagus, statement-statement yang baik, saya gunting, saya file. Saya juga gak punya sekretaris, gak punya staf keuangan. Saya gunting dari huruf A sampai huruf Z. Jadi kalau saya lupa, saya ingat, gampang saya cari. Saya melakukan 3 hal di taman dari jam 6 pagi, kadang sampai jam 12 malam saya duduk di taman di rumah saya. Bukan di taman umum di rumah saya. Kebetulan saya punya taman yang tidak mewah tapi nyaman. Ada pohon mangga besar-besar 6 meter, ada 4. Ada pohon palem tinggi-tinggi 6 meter di dalam rumah, bukan di luar rumah. Ada kira-kira 12. Ada air terjun, ada kolam ikan koi, ada gazebo, ada pohon kamboja, ada 6. Tinggi-tinggi kira-kira 4 meter kamboja ada 6. Rumah saya suasana seperti di kuburan, ada pohon kamboja 6 ya. Coba kalau mahasiswa datang ke kuburan banyak pohon kamboja. Tapi indah pohon kamboja itu. Pagi saya membaca koran, membaca laporan keuangan, membaca buku-buku saham. Saya melakukan investasi. Saya melakukan di taman itu, melakukan 3 kegiatan. RTI, Reading, Thinking, and Investing. Ada orang yang investing tapi gak pernah reading. Ada orang yang reading gak pernah investing. Satu hari saya diminta ajar di Universitas Negeri. Kebetulan yang tanya saya adalah Kepak Studi Pasar Modal. Gelarnya juga doktor. Saya tanya, pernah beli saham? Tidak pernah. Orang yang reading, thinking tapi gak pernah investing. Ada 2 ekstrim. Saya melakukan 3 hal di tempat itu. Mahasiswa tahu bapak tua ini siapa? Orang hebat loh bapak tua ini. Kalau saya munculkan foto ini 50 tahun yang lalu, paling sedikit saya masuk penjara. Bisa kemungkinan besar kepala saya bisa pisah dengan badan saya. Karena bapak ini punya ideologi yang berbeda dengan negara kita. Dia adalah seorang proklamator. Dia melawan Perancis, dia menang. Dia melawan Amerika, dia menang. Tapi ketika usia tahun 69, dia meninggal. Karena dia lupa, dia tangan kirinya ada rokok. Karena waktu itu pembungkus rokok belum ada tulisan merokok membunuhmu, belum ada. Jadi dia nggak tahu. Padahal harusnya lebih bagus tulisnya merokok membunuhmu pelan-pelan, gitu ya. Tahun 69 dia meninggal, dia dibalsam. Sampai sekarang kalau kita datang ke tempat jenazah dia, masih ada puluhan ribu orang memberikan penghormatan kepada bapak ini. Bapak ini namanya dicantumkan di semua kota. Next. Apa rahasia tips berinvestasi Warren Buffett dia bisa berhasil menjadi investor yang paling hebat di dunia? Dia mengatakan, bagaimana Warren Buffett investor terbesar dunia menghabiskan waktunya? Menurut perhitungannya dia menghabiskan sekitar 6 jam sehari untuk membaca
Dan 1-2 jam untuk menelepon, sisa waktunya dia pakai untuk berpikir. 6 jam sehari dia membaca. Dia membaca koran, dia membaca laporan keuangan, dia membaca majalah. Bapak tua ini dari muda sampai ke usia 85 tahun, dia masih membaca 6 jam. Pantas dia menjadi seorang investor yang terhebat di dunia. Adik-adik mahasiswa, berapa jam sehari membaca? Berapa lama membaca? Ada pepatah bahasa Mandarin bilang, Suli seyu huang jingku. Coba terjemahin tadi yang nyanyi bahasa Mandarin. Suli artinya di dalam buku, huang jing artinya emas. Dari serumah, di dalam buku ada rumah emas. Kalau kita banyak membaca, kita jadi banyak tahu. Kalau kita banyak tahu dengan kepintaran, orang yang dekat dengan kepintaran, dia dekat dengan kekayaan. Ada 5 hal yang saya tidak punya, yang kebanyakan orang punya, tetapi saya tidak iri dan tidak merasa diri kurang. Tadi saya sudah cerita, saya tidak punya kantor, tiap hari saya duduk di rumah. 2, saya tidak punya pelanggan satupun. Ketika semua orang mencari pelanggan, makin banyak pelanggannya, makin banyak komisinya, makin banyak keuntungannya, saya tidak punya pelanggan satupun. Saya tidak punya karyawan satupun. Tapi saya masih beruntung punya 1 supir dan 2 pembantu. Saya tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Gak pernah ngepel, gak pernah nyapu, gak pernah nyuci baju, gak pernah setrika, gak pernah masak. Saya juga gak perlu berjuang dengan kemacetan. Tiap hari ada supir saya tinggal duduk di mobil. Bisa berpikir, bisa tidur, juga bisa chatting. Gak kalah dengan anak-anak mahasiswa yang suka chatting. Seru juga ya chatting sama teman-teman ya. Keempat, saya nggak punya bos satupun. Kelima, saya juga tidak punya utang 1 rupiah pun. Ada 5 hal yang saya tidak punya, yang kebanyakan orang punya. Saya adalah seorang sleeping shareholder, pemegang saham yang tidur, tidak aktif di dalam perusahaan. Karena saya tidur, saya punya waktu luang banyak sekali. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang yang pertama, orang yang banyak waktu tetapi tidak punya uang. Siapa dia? Pengangguran. Hidupnya jadi benalu bagi orang lain. Orang yang kedua, orang yang punya banyak uang tetapi tidak punya waktu. Dia adalah pengusaha dan para profesional. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah orang yang gajinya kecil, yang dapat gaji UMR. Dia tiap hari kerja, sibuk, habis bulan duitnya habis. Dan jumlah orang ketiga ini sangat signifikan, sangat banyak. Dia tidak punya waktu dan tidak punya uang. Qian Meiyu, Sijian juga Meiyu, waktu juga nggak ada. Meiyu Sijian, nggak punya waktu, nggak punya uang. Orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya punya uang, juga punya waktu banyak. Siapa dia? Dia adalah seorang sleeping shareholder, seorang pemegang saham. Di perusahaan itu yang bekerja direksi, komisaris, manajer, dan seluruh mereka bekerja sampai perusahaan untung besar. Siang malam mereka. Ketika perusahaan untung besar, milik siapa? Milik saya yang tidak bekerja, pemegang saham pemilik perusahaan. Mereka hanya terima gaji dan bonus. Oh, alangkah berbahagianya seorang bisa bukan hanya punya uang banyak, tapi juga punya waktu luang banyak. Kalau saya ingin pergi ke New York, saya pergi ke New York. Orang jalan-jalan ke New York, ikut tur paling 1-2 hari, saya bisa tinggal sebulan di New York. Saya mau tinggal di London, saya tinggal beli tiket, saya book
pakai Agoda beli hotel 1 bulan di London, saya tinggal di London. Saya mau tinggal di Shanghai, saya tinggal di Shanghai. Saya mau tinggal di Tokyo, saya tinggal di Tokyo. Enak nih, tiap hari nonton Obama di Washington. Saya pergi ke Washington DC, saya tinggal sebulan di Washington DC. Saya mau ke Afrika, saya tinggal di Afrika. Saya punya waktu luang banyak. Saya usaha apapun suruh saya, ajak saya usaha, saya tidak mau. Sorry. Ketika saya berusaha, saya akan kehilangan waktu luang saya. Ada pepatah mengatakan time is money. Pepatah itu keliru. Harusnya time is more valuable than money. Uang kita yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Waktu kita yang sudah lewat bisa balik lagi nggak? Nggak bisa. Waktu kita adalah hidup kita. Oh, alangkah berbahagianya saya menjadi seorang investor di Bursa Efek Indonesia. Saya bukan hanya punya uang, tapi punya waktu yang banyak sekali. Next. Pasar modal Bursa Efek Indonesia bagi beberapa orang masih tabu, masih diharamkan. Tapi itu ada fatwa dari MUI, membeli saham itu halal. Next. Saya bacain sajak deh. Itu cuma keberuntungan. Ia bekerja dari pagi sampai malam hari. Ia menyingkirkan kesenangan dan juga semua hiburan. Ia membaca banyak buku, mempelajari hal-hal baru. Ia memandang ke depan untuk meraih kesuksesan. Ia terus melaju kencang dengan keyakinan dan keberanian. Namun saat ia akhirnya menang, mereka bilang itu cuma keberuntungan. Menjadi seorang investor saham juga bisa menjadi orang yang paling kaya di dunia. Next. Nah, itu orang paling kaya di dunia. Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu perkataan dari orang yang paling kaya di dunia yang pernah mengalahkan Bill Gates. Next. Carlos Slim, dia bilang gini, orang paling kaya di dunia ini yang pernah mengalahkan Bill Gates. Dia bilang, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Kira-kira demikian sharing saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Sekian, terima kasih.